Selamat berjumpa dengan seri konsep-konsep dasar fisika. Saya Heru Purwanto. Berikut ini akan menyampaikan bagaimana meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang meliputi menyusun model penyelesaian, melakukan langkah-langkah penyelesaian terhadap model yang disusun, serta melakukan analisis atas hasil penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah perlu disusun model penyelesaian yang dimulai dari identifikasi masalah. Dalam hal ini, bola dijatuhkan pada saat T sama dengan 0 dengan kecepatan awal V0 dari ketinggian 100 meter. Nah, ini dapat digambarkan secara diagram sebagai berikut. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan setiap saat, ketinggian sebagai fungsi waktu, dan kecepatan pada ketinggian H. Untuk menjawab pertanyaan perlu dilihat konsep-konsep yang mengkaitkan apa yang ditanyakan dengan yang diketahui. Dalam proses ini, bola itu mendapat gaya. Gaya ini mengakibatkan adanya suatu percepatan. Nah, percepatan ini terkait dengan kecepatan, dan kecepatan terkait dengan ketinggian. Dalam konteks ini, gaya yang mempengaruhi bola adalah gaya gravitasi, sehingga di sini A ini sama dengan G. Di sini diambil G adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif ini adalah menunjukkan percepatan ini adalah arahnya ke bawah, dengan asumsi bahwa arah ke atas itu adalah positif. Jadi di sini dari konsep-konsep ini, apabila A ini diketahui, maka V ini dapat diprediksi. Jika V diketahui, maka H ini dapat diprediksi pula. Penyelesaian dapat dilakukan secara analitik. Dalam hal ini, dari A sama dengan dV dt ini, maka Vt dapat ditentukan dengan melakukan integral A dt. Demikian juga dengan H. Dari relasi ini, maka H dapat diprediksi dengan melakukan integral V dt. Jadi ini. Penyelesaian ini dapat dilakukan juga secara numerik. Dalam hal ini, A dinyatakan dengan delta V delta T, sehingga di sini AN itu sama dengan Vn min Vn min 1 dibagi Tn dibagi Tn min 1. Dari sini maka Vn dapat dinyatakan seperti ini. Demikian juga dengan V sama dengan delta H per delta T, sehingga Vn dan Hn dapat dinyatakan seperti berikut. Nah, apa makna indeks N di sini? Nanti kita pahami lebih lanjut ketika kita melakukan penyelesaian secara numerik. Inilah yang disebut sebagai model penyelesaian yang meliputi identifikasi masalah dengan mengenali apa-apa yang diketahui dan ditanyakan. Jika perlu, di sini disajikan pula dalam bentuk diagram seperti ini. Kemudian diidentifikasi konsep-konsep yang mengkaitkan apa yang diketahui dan yang ditanyakan, yaitu ini. Dalam hal ini adalah hukum Newton, konsep percepatan, dan konsep kecepatan. Dari konsep-konsep ini dapat dirancang langkah penyelesaian yang dapat dipilih secara analitik atau secara numerik. Untuk menyelesaikan secara analitik, pertama kita selesaikan untuk kecepatan. Dari sini A sama dengan G, maka persamaan ini menjadi seperti ini. Pada saat awal, T ini sama dengan 0 dan V sama dengan 0. Maka ini hasil integralnya adalah ini. Pada saat awal T sama dengan 0 dan V sama dengan 0, maka Vt ini sama dengan minus Gt. Dengan demikian, maka Vt ini adalah sama dengan minus 9,8 T meter per sekon dengan arah ke bawah. Ini tanda negatif. Berikutnya kita selesaikan untuk Ht, di mana Ht dinyatakan dengan integral ini.
Dalam hal ini, VT ini sama dengan min GT, maka bisa dituliskan seperti ini, dan hasil integralnya adalah seperti berikut ini. Jika disubstitusikan nilai awal, ya, maka bisa diperoleh persamaan H ini dalam T seperti ini. Untuk mengetahui bagaimana kecepatan pada ketinggian tertentu, kita nyatakan ketinggian sebagai fungsi kecepatan. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan persamaan ini, yang mana di sini dt ini perlu dinyatakan dalam fungsi v. Untuk itu, jika vt ini didiferensialkan terhadap waktu, maka kita dapatkan minus g, sehingga dt adalah sama dengan minus dv per g. Jika dt ini kemudian disubstitusikan ke h, didapatkan persamaan ini. Hasil integral ini adalah seperti berikut. Dari sini didapatkan v sebagai fungsi h seperti berikut. Dengan kecepatan awal 0 pada ketinggian 100 meter, maka kecepatan pada ketinggian h dapat dirumuskan seperti berikut ini. Untuk dapat lebih memahami karakteristik gerak benda tersebut, maka kita dapat menganalisis grafiknya yang meliputi grafik kecepatan ini seperti apa, kemudian juga grafik H sebagai fungsi waktu ini seperti apa, dan grafik V sebagai fungsi H ini seperti apa. Untuk itu bisa dilakukan misalnya menggunakan Microsoft Excel. Persamaan yang perlu dianalisis meliputi kecepatan sebagai fungsi waktu, ketinggian sebagai fungsi waktu, dan kecepatan sebagai fungsi ketinggian. Pada persamaan ini, variabel bebasnya adalah T, maka nilainya ditetapkan terlebih dahulu. Waktu yang diperlukan oleh bola untuk mencapai tanah bisa kita tetapkan dengan persamaan ini dengan mengambil H sama dengan 0, sehingga TH ini adalah akar dari 100 dibagi 4,9. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita bikin kolom untuk T yang dinyatakan dalam sekon. T awal adalah 0. Berikutnya kita buat variabel, misalnya ini adalah intervalnya 0,1. Jadi ini ditambah 0,1. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, ini adalah sampai 4,51. 4,51 kira-kira di sini. Kemudian di sini ini kita buat kolom VT. Ini adalah meter per sekon. Nilai awalnya adalah 0. Sedangkan ini bisa kita hitung dari rumus ini, yaitu ini nilainya adalah minus 9,8 kali T. Demikian juga di sini HT. Ini HT dalam meter. Tinggi awal adalah 100 meter. Ini nilainya adalah dengan menggunakan rumus ini, yaitu sama dengan 100 dikurangi 4,9 kali T kuadrat. Dan kolom ini adalah PH dalam meter. Ini nilai awalnya adalah 0. Sedangkan ini nilainya adalah akar 2G kali 100 minus H. Jadi ini rumusannya. Nah, nilainya adalah sekian. Untuk T sama dengan 0,1. Nah, berikutnya ini kita buat tabelnya. Turun ke bawah, kita copy. Nah, sehingga kita dapatkan nilai-nilai seperti ini. Ini nilainya kita rapikan, kita buat 2 angka di belakang koma misalnya. Demikian juga ini. Ini kita buat 1 angka di belakang koma. Nah, inilah tampak di sini kita tidak mendapatkan nilai 0 karena di sini nilai 0-nya adalah pada T sama dengan sekian. Dari sini kemudian kita buat grafik. Kita insert grafik. Pertama yang kita buat adalah grafik kecepatan sebagai fungsi waktu. Maka di sini adalah ini grafik kecepatan sebagai fungsi waktu. Variabel bebasnya adalah ini. Variabel terikatnya adalah ini. Nah, inilah grafik kecepatan sebagai fungsi waktu.
Berikutnya kita buat grafik ketinggian sebagai fungsi waktu. Ini adalah grafik ketinggian sebagai fungsi waktu. Ini variabel bebasnya adalah waktu. Dan variabel terikatnya adalah H. Ini adalah grafik H sebagai fungsi waktu, seperti ini. Nah, terakhir kita buat grafik kecepatan sebagai fungsi ketinggian. Ini adalah kecepatan sebagai fungsi ketinggian, maka ini variabel bebasnya adalah ketinggian, H. Dan variabel terikatnya adalah V. Nah, inilah grafik kecepatan sebagai fungsi ketinggian. Nah, dari sini kita memiliki 3 grafik yang bisa kita analisis bahwa ini adalah bisa lebih terlihat bahwa kecepatan terhadap waktu ini adalah berubah secara linear. Ini semakin lama kecepatannya semakin besar ke arah negatif, artinya kecepatan itu ke arah bawah. Nah, kemudian di sini ketinggian ini semakin lama semakin kecil, turun di sini, akhirnya mencapai titik nol. Untuk grafik kecepatan sebagai ketinggian ini kita membacanya adalah terbalik. Jadi karena ini adalah hanya dari 100 semakin kecil, jadi kecepatannya mula-mula nol, kemudian di sini adalah semakin bertambah, tapi di sini terlihat bahwa pertambahannya tidak linear seperti ini. Kalau ini terhadap waktu ini pertambahannya adalah linear. Nah, kalau ini tidak linear ini adalah kalau kita lihat perumusan matematisnya adalah akar ini. Nah, inilah grafiknya, grafik dari akar H. Nah, demikianlah kita sudah menyelesaikan soal ini dari bagaimana menyusun model penyelesaiannya, kemudian langkah-langkah penyelesaian, dan ini melakukan analisis terhadap hasil penyelesaian ini.